Piala Dunia bawah 20 tahun 2023 akan diadakan di Indonesia, guys. Jadi, jom kita saksikan apakah persediaan yang telah dibuat di Indonesia untuk Piala Dunia bawah 20 tahun ini. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah berkunjung ke channel ini, guys, sudah subscribe channel ini, itu adalah gratis dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kalian, guys, siapalah saya sebagai pengamat sepak bola di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan ini akan menambahkan lagi semangat saya untuk mereaksi setiap detik, setiap saat terkait dengan sepak bola dan juga lain-lain reaction untuk Malaysia, Indonesia dan juga di dunia ini, guys. Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan dan keluarga kalian sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys. Apa persediaan yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk kejohanan Piala Asia 2023 yang mana sepatutnya tuan rumah sebagai Piala Asia ini ialah di China, ya, guys. Tetapi China telah menarik diri disebabkan oleh karena COVID yang masih melanda pada ketika tahun 2019 itu dan ditunda kepada tahun 2023, dan Indonesia tercalon sebagai tuan rumahnya bersama dengan Korea Selatan juga ada ambil bagian dalam menganjurkan ini. Tetapi apakah Indonesia telah bersedia dan bagaimanakah Indonesia ini dipilih menjadi tuan rumah Piala Asia tahun hadapan juga? Indonesia adalah sebagai tuan rumah bola sepak bawah 20 tahun Piala Dunia yang dijangkakan akan dilangsungkan pada bulan Mei tahun hadapan, guys. Insya Allah pada bulan Mei tahun hadapan, dan Piala Asia ini dijangkakan pada bulan Desember. Seandainya Indonesia ini terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia, sebenarnya mereka telah pun bersedia sepenuhnya disebabkan oleh karena fasilitas stadion-stadion itu telah diiktiraf oleh FIFA. Ada 6 stadion yang baru-baru ini, ada 6 stadionnya yang digunakan dan telah cukup syaratnya oleh FIFA. Jadi jom kita saksikan, guys, di dalam video ini di channel Java Bola Official. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Channel ini memaparkan berita-berita terkini terkait dengan sepak bola. Oke, judulnya, guys, ialah heboh media Malaysia kaget Indonesia mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Jom kita sama-sama saksikan video ini, guys. Bismillah. Mengopi, guys, ya. Java Bola Official. Kembali lagi di channel Java Bola Official. Untuk video hari ini, Java Bola Official telah merangkum berita bola terbaru. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe dan juga jangan lupa, guys, tombol loncengnya supaya subscribe, Football Lovers like, dapat notifikasi video dan selanjutnya. share. Tanpa basa-basi, langsung saja inilah berita hari ini. Tanpa berbasa-basi, guys, ini videonya. Keputusan Indonesia maju dalam pencalonan tuan rumah Piala Asia 2023 menjadi kejutan. Media asal Malaysia, Betul, Berita jadi Harian, kejutan. tak menyangka Indonesia berani mengajukan diri jadi tuan rumah untuk menggantikan China. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, mengumumkan 4 kandidat tuan rumah Piala Asia 2023. Mereka adalah Indonesia, Australia, Qatar, dan Australia Korea ada juga. Selatan. Keempatnya Korea akan bersaing untuk menggantikan posisi China yang dan mundur karena Qatar. COVID-19. Japan tidak rupanya, guys. Japan tidak, ya. Yang ada Korea, Qatar, dan Australia, termasuk Indonesia. Ada 4 negara yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah. Kita doakan Indonesia dapat terpilih, ya. Setelah itu, AFC mengirimkan surat sayembara kepada negara peserta untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023.
Indonesia kemudian maju ke pencalonan setelah dipastikan lolos ke Piala Asia 2023. Seperti diketahui, negara yang ingin menjadi tuan rumah adalah yang lolos ke turnamen tersebut. Pengumuman yang lolos kandidat ke negara tuan turnamen. rumah Piala Asia 2023 membuat kaget media Malaysia, berita harian. Pasalnya, Benar-benar. ada nama Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Nah, Asia AFC Tenggara. harus mencari tuan rumah baru untuk Piala Asia menyusul China mundur karena pandemi COVID-19. Kehadiran Indonesia di antara 4 kandidat yang terlibat cukup mengejutkan. Sebelumnya, ada Jepang yang disebut-sebut berminat menjadi tuan rumah Iya, Piala Asia sebelum ini ada Jepang, guys. 2023. Itu yang saya heran, dia AFC tidak akan sudah. mengevaluasi penawaran dari 4 calon tuan rumah oleh administrasi AFC, sebelum diambil keputusan pada Oktober tahun 2022 oleh Komite Eksekutif (Exco). Sampai hari yang telah ditetapkan, para kandidat dipersilahkan untuk melakukan persiapan, mulai dari penetapan stadion dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Evaluasi keseluruhan dari penawaran akan dilakukan oleh administrasi AFC sebelum pemilihan dan pengumuman tuan rumah oleh Komite Eksekutif AFC pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, bunyi pernyataan AFC. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, menyebut niat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 mendapatkan tantangan berat dari Qatar. Namun, Qatar. Zainuddin Amali Tapi kalau dilihat dari segi stadion yang telah bersedia juga, sebenarnya Indonesia ini bersedia. Cuma Qatar ini dia pernah menjadi tuan rumah Piala Asia dulu. Nah, itu memungkinkan juga Qatar itu persaing yang hebat kepada Indonesia nih. Korea dan juga Australia juga punya masing-masing kekuatan untuk mendapatkan melobi menjadi tuan rumah. Jadi kita nantikan, guys. optimistis Indonesia bisa terpilih. Pesaing kita ini kan lumayan ya, terutama Qatar. Jadi, Qatar. ya mudah-mudahan AFC ada pertimbangannya, kata Zainuddin Amali. Piala Asia 2023 akan digelar pada tanggal 16 Juni sampai tanggal 16 Juli tahun 2023. Waktu tersebut hanya sebulan setelah Indonesia menggelar Piala Jun Dunia rupanya ya. 2023, yakni pada tanggal 20 Mei sampai tanggal Kalau 11 Juni tahun 2023. Indonesia sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Asia. Ketika itu, Indonesia bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2007. Berstatus sebagai tuan rumah, ketika itu timnas Indonesia lolos langsung. Itu menjadi edisi terakhir timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Secara keseluruhan, timnas Indonesia sudah 4 kali bermain di Piala Asia. Rinciannya adalah edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007. Itulah berita hari ini, semoga bermanfaat. Salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan, guys, Indonesia akan terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 ini. Sebenarnya persaingannya ada 4. Sebelum ini Jepang pun mencalonkan diri, tetapi saya tidak pasti mengapa dia keluar. Jadi tinggal lagi 4, yaitu Australia, Indonesia, Korea Selatan, dan juga Qatar. Qatar mempunyai kelebihan karena tahun 2019 Qatar adalah juara Piala Asia ya, yang telah diadakan di UAE, Arab Saudi. Dan kita ketahui Piala Asia ini ditubuhkan bermulanya pada tahun 1956, dan Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam pernah menjadi tuan rumah bersama, yaitu pada tahun 2007, yang telah dimenangi oleh Iraq pada masa itu 1-0 yang mengalahkan Arab Saudi. Jadi yang paling banyak memenangi Piala Asia ini sebenarnya adalah Jepang, 4 kali pernah menjuarai, diikuti oleh Arab Saudi 3 kali pernah menjuarai, Iran 3 kali, Korea Selatan 2 kali, Kuwait, Irak, Israel pun pernah sekali menjuarai Australia, dan terkini pada 2019 ialah Qatar, guys. Jadi dan selepas ini sebenarnya China ya yang menjadi tuan rumah, tetapi oleh kerana pandemik COVID itu telah berlarutan di China, ia menyebabkan China mengundur diri, dan akhirnya kini 4 negara ini cuba
untuk bersaing mencalonkan diri menjadi tuan rumah, termasuklah Indonesia. Jika Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ini guys, maka tahun hadapan 2023 Indonesia juga sebagai tuan rumah Piala Dunia bawah 20 tahun yang dijangkakan pada bulan Mei ya. Tapi Piala Asia ini saya kurang pasti. Berkemungkinannya kalau dia bagi tahu tadi bulan Jun, tetapi saya menjangkakan bulan Desember ya. Piala Asia di 2023 ini. Di awal ini Piala Dunia bawah 20 tahun pada bulan Mei dijadwalkan di Indonesia. Dan kalau mengikut fasilitas stadion, sebenarnya Indonesia sudah bersedia ya. Ada 6 stadion yang digunakan yang telah diiktiraf oleh FIFA sendiri untuk Indonesia menjadi tuan rumah sebenarnya. Jadi dari segi stadion itu sudah bersedia, fasilitas sudah bersedia, supporter itu tidak diragukan lagi guys. Di Indonesia, lihat saja AFF baru-baru ini, bawah 19 tahun AFF dilangsungkan, tidak pernah stadion ini di mana-mana negara menjadi penuh, melainkan di Indonesia. Apatah lagi Piala Dunia nanti bawah 20 tahun ataupun Piala Asia jika dilangsungkan juga di Indonesia, sudah tentu stadion itu tidak akan kurang oleh penonton, malahan penuh jika Indonesia bermain ya di stadion itu. Itu saya menjangkakan sudah pasti dan terbukti. Baru-baru ini AFF menjadi bukti yang cukup kuat untuk Indonesia dipilih menjadi tuan rumah. Saya doakan semoga Indonesia ini terpilih, sebab di Asia Tenggara ini Singapura pernah menjadi tuan rumah. Singapura menjadi tuan rumah pada tahun 1984, hanya sekali saja. Kemudian barulah 2007 itu gabungan 4 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dan terkini sekiranya Indonesia menjadi tuan rumah, alhamdulillah saya cukup berbangga. Daripada Malaysia, kami akan menyokong sepenuhnya untuk Piala Asia itu juga berlangsung di Indonesia. Wah, ini akan memungkinkan lagi ekonomi itu menjadi rancak ya di Indonesia nanti. Dan kalau mengikut juga sejarah penjaring terbanyak di Piala Asia ini guys, ia daripada negara Qatar juga, Al-Mois Ali dengan 9 gol setakat ini pada tahun 2019 itu. Yuk, ini cukup Qatar ini pun saingan yang hebat sebenarnya kepada Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita doakan sama-sama lah supaya Indonesia dapat menjadi tuan rumah juga Piala Asia dan Piala Dunia bawah 20 tahun ini. Saya menjangkakan ini cukup satu sejarah. Dan kalaulah saya juga pada ketika ini sebenarnya mengumpul ongkos guys untuk ke Indonesia juga pada tahun hadapan di Piala Dunia bawah 20 tahun ini. Insya Allah saya coba membuat liputan semasa Piala Dunia itu berlangsung. Doakan guys ya, doakan. Saya cukup kepingin untuk ke Indonesia dengan membuat siaran langsung sepak bola ini. Oke guys, sampai di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait sepak bola di Indonesia, Malaysia, dan Nusantara ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah. Jika kalian juga ingin saya mereaksi apa saja yang terkait sepak bola, boleh cadangkan di bawah guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.